Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu masih di online karena memang pandemi ini memang mengharapkan kita untuk beristirahat di rumah. Semoga ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti dulu lagi. Jadi, tapi dengan udah memberikan perkuliahan seperti ini, kalian semua tidak kehilangan cara Bunda menyampaikan dengan tetap melihat mimik Bunda, dengan tetap melihat senyum Bunda, dengan tetap melihat tatapan mata Bunda ke kamu sekalian, bahwasanya ada rasa kangen yang amat sangat kepingin sekali untuk tetap bertatap muka dengan kalian semua. Mohon maaf sekali untuk minggu kemarin mungkin Bunda sangat terbatas sekali untuk mengirimkan materi karena memang mempersiapkan akreditasi prodi PKN. Semua ini kami lakukan selain memang untuk kampus STKI PGRI Lamongan yang sudah bergabung menjadi Universitas PGRI Adi Buana Kampus Lamongan. Juga ini semua adalah demi kalian semua, para mahasiswa, sehingga prodi kita adalah prodi yang terakreditasi baik, sehingga bisa digunakan nantinya buat kemaslahatan ijazahnya buat meneruskan setelah kamu lulus dari kampus ini. Kemarin sudah Bunda kirim lewat ini PPT, sudah Bunda share di grup WA. Juga mungkin Bunda sudah menerangkan beberapa sedikit mungkin lewat VN tentang pendidikan adalah humanisasi, sudah mungkin, dan juga hakikat manusia. Sekarang kita lanjutkan tentang manusia sebagai makhluk Tuhan. Kenapa manusia itu perlu dididik? Karena memang ada aspek-aspek kajian tentang aspek-aspek hakikat manusia yang ini meliputi bahwasannya manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai kesatuan badan dan ruh, manusia sebagai makhluk individu, dan manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya, dan manusia sebagai makhluk susila, dan juga manusia sebagai makhluk yang beragama. Karena aspek-aspek hakikat manusia inilah yang menyebabkan manusia itu perlu untuk dididik dan perlu untuk mendidik diri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Ini ada pendapat. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Ini yang pertama adalah pandangan filsafat. Bunda ulang, manusia sebagai makhluk Tuhan ini ada terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta dan juga kita manusia. Yang pertama adalah pandangan evolusionisme. Pendapat ini mengatakan bahwasannya alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta atau prima causa, melainkan ada dengan sendirinya. Ini pendapat dari Herbert Spencer. Herbert Spencer mengatakan bahwasannya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Jadi, Herbert Spencer ini mengesampingkan adanya prima causa atau sesuatu zat yang menciptakan kita ada. Beda ketika pendapat filsafat tentang asal-usul alam ini, pendapat dari Thomas Aquinas Al-Ghazali, yaitu yang disebut kreasionisme, yang mengatakan bahwasanya
adanya alam semesta adalah sebagai hasil ciptaan suatu kreatif kausa atau personality yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pendapat dari kreasionisme ini mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada karena memang ada yang menciptakan. Adalah suatu ciptaan dari prima causa sebagai kreatif kausa atau kreatifnya Tuhan Yang Maha Esa kita untuk menciptakan alam semesta. Kemudian dua pendapat ini yang berbeda, baik pendapat evolusionisme oleh Herbert Spencer dan juga kreasionisme oleh Thomas Aquinas Al-Ghazali. Kemudian ada argumen kosmologi. Argumen kosmologi ini dari Muhammad Baqir As-Sadr yang mengatakan bahwasanya dia berpikiran bahwasanya segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Dan alam semesta ini termasuk di dalamnya manusia adalah sebagai akibat. Nah, namun dalam hal ini mesti ada sebab pertama yang tidak bisa disebabkan orang lain. Argumen kosmologi Muhammad Baqir As-Sadr mengatakan bahwasannya sebab pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lain yang tidak berada pada suatu materi, melainkan suatu pribadi atau khalik. Kita menyebabkan kalau kita lebih mempertegas dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, argumen kosmologi ini mungkin lebih sependapat dengan pendapat dari kaum kreasionisme dan disempurnakan dengan perkataan bahwasanya segala sesuatu itu mesti ada suatu sebabnya. Jadi kita ada karena ada orang tua kita ada karena ada orang tua kita, dan semua itu akan berlanjut dan berakhir pada satu sebab, yaitu prima causa, yang tidak berubah materi, melainkan sebagai pribadi atau halik. Argumen kosmologi inilah yang kemudian mempercayai bahwasanya alam semesta dan isinya itu adalah ciptaan kreatif kausa atau ciptaan dari pribadi atau khalik, kalau kita menyebutnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menurut M.I. Sulaiman, ketika tentang mengapa manusia itu perlu dididik, ada fenomena kemakhlukan yang mengatakan bahwasanya pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan seisinya, kemudian kita sebagai manusia adalah makhluk yang berbeda kodrat dengan pencipta kita, dengan prima causa kita. Perbedaan kodrat inilah yang membuat kita harus terus belajar sehingga kita paham siapa yang menciptakan kita. Untuk itu, Bunda ingin di materi ini, manusia sebagai kesatuan badan dan roh, Bunda membagi menurut beberapa para tokoh bahwasanya manusia sebagai kesatuan badan dan roh, kenapa manusia itu perlu dididik, kenapa manusia itu perlu mendidik diri, karena memang manusia itu adalah kesatuan badan dan roh. Ini ada materialisme, dualisme, idealisme, kesatuan badan dan roh. Saya minta, ini adalah tugas kita yang pertama. Kamu cari apa sih sebenarnya pendapat tentang bahwasanya manusia sebagai kesatuan badan dan roh itu adalah terdapat hubungan antara materialisme, idealisme, dualisme, dan kesatuan badan dan roh. Kamu paparkan materialisme itu seperti apa, idealisme itu seperti apa, dualisme seperti apa, dan kesatuan badan dan roh itu seperti apa. Sehingga dari pendapat ini nanti, apa yang kamu tahu tentang ini, nanti kamu akan semakin paham bahwasanya manusia itu harus dididik, dan manusia itu harus mendidik diri.
ini adalah tugas yang pertama yang harus kamu lakukan. Tugas pertama yang bisa kamu kerjakan dan kamu kumpulkan pada minggu berikutnya. Kamu cukup karena memang kita hanya berjumlah 9 antara mahasiswa PPKN dan ekonomi. Bunda minta nanti ini dikumpulkan aja di WA artikel ini. Kalau minggu depan mungkin Bunda ingin kamu untuk presentasi seperti Bunda presentasi saat ini. Jadi yang dikumpulkan nanti presentasi dan PPT-nya. Kalau untuk tugas ini cukup kamu kumpulkan berupa soft copy-nya aja yang dikumpulkan, tidak usah dicetak. Dan juga Bunda akan bagikan link untuk absensi kita untuk hari Senin. Jadi hari Senin besok itu kita bertemu secara online, tapi Bunda minta ketika Bunda habis men-share ini dan begitupun tugasnya, kamu bergegas untuk mengisi absensi yang Bunda bagikan linknya. Sehingga absensi ini adalah absensi online. Jadi tidak ada bedanya ketika kita bertemu secara tatap muka offline di kampus atau kita bertemu secara online seperti ini. Oke, Bunda lanjutkan untuk minggu depan. Kalau memang pembelajaran ini efektif secara online, kita lanjutkan secara online. Jadi kamu bisa dari rumahmu, Bunda juga bisa dari rumahnya Bunda, sehingga akan ada banyak waktu untuk kita mengerjakan yang lainnya tanpa mengurangi esensi dari pertemuan ini. Kamu masih lihat Bunda dengan senyumnya Bunda dan tentang dengan tatapan mata Bunda yang kangen semua dengan kalian. Oke, para mahasiswanya Bunda, Bunda akhiri. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.